Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Deva di channel Deva Akustik. Ya, kemarin di channel saya itu ada yang menanyakan ya teman-teman, bagaimana sih cara untuk mengoneksikan sebuah efek eksternal dari luar untuk masuk ke dalam mixer. Tapi setelah saya baca pertanyaannya, kondisi mixernya itu ternyata tidak mempunyai aux send dan aux return, katanya seperti itu. Terus di pertanyaannya dia juga menyertakan untuk tipe dari mixernya, dan saya coba cari di Google dan ketemu gitu ya. Setelah saya lihat, ternyata mixernya itu juga tidak mempunyai line untuk insert. Nah, waktu itu saya bingung. Saya belum bisa menjawab ya, karena saya belum pernah punya pengalaman menemukan kasus mixer yang seperti itu. Itu kayaknya mixernya dia itu kayaknya power mixer ya. Jadi mixer yang udah ada powernya. Terus setelah itu saya mencoba untuk mencari cara ya. Penasaran juga sih, gimana ya kalau kondisi mixernya seperti itu, nggak ada aux send, return, insert, tapi tetap bisa untuk mengkaitkan efek eksternal ke dalam mixer. Dan akhirnya saya menemukan sebuah cara teman-teman yang bisa dikatakan tidak lazim, tidak umum digunakan, tapi jikalau kepepet, itu nanti cara ini juga bisa dilakukan. Tapi ini hanya untuk kepepet ya. Ya, pakai cara yang umum aja kalau misalnya mixernya support, tapi kalau kepepet ya bisa lah nanti digunakan. Ya, bagaimana caranya? Penasaran? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel saya, jangan lupa ya teman-teman. Dukung terus channel saya agar bisa semakin berkembang. Ya, like and share juga video ini. Ya, siapa tahu dengan meng-share video ini, teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video saya ini. Ya, oke, langsung kita praktekkan saja ya. Ya teman-teman semuanya, pada prinsipnya ini kita bicara dulu untuk basically-nya ya, dasarnya dulu. Pada saat kita mau mengoneksikan efek eksternal, itu yang kita butuhkan adalah out dari mixer dan input lagi ke mixer gitu. Karena sistem kerja dari efek eksternal dari luar mixer itu sistemnya adalah si mixer harus mengeluarkan sinyal masuk ke dalam efek, terus dari efek harus dikembalikan lagi ke mixer. Seperti itu sistemnya. Jadi kita harus menemukan dulu yang pertama kali adalah output dari mixer ya, selain main out begitu ya. Kalau lazimnya kan menggunakan aux send, terus nanti baliknya ke return atau menggunakan insert, terus keluar di insert, masuk lagi di insert gitu kan biasanya. Tapi karena kondisinya mixernya tadi tidak ada send, return, dan insert, nah kita harus cari cara lagi nih, line output apa yang ada di mixer kita selain yang tidak ada tadi itu, kita harus temukan ya. Kan banyak tuh line output yang dari mixer. Biasanya beberapa mixer tuh ada yang namanya control room out, atau ada monitor out, atau ada yang lain lah seperti itu. Tapi pastikan juga ya, pada saat kita mencari out dari mixer, kita juga harus pastikan bahwasanya output tersebut mempunyai pengaturan volume di mixernya. Tapi pada saat ini saya mencoba untuk merekomendasikan ke teman-teman semuanya, kita akan gunakan line phone atau line headphone yang ada di sini untuk outnya yang dari mixer ya. Salah satu alasan saya memilih headphone itu adalah ya karena di mixer tuh satu umum ya ada headphone semua ya rata-rata di mixernya ya. Terus yang kedua adalah headphone biasanya punya pengaturan volume ya, untuk membesarkan mengecilkan out dari si headphone-nya itu sendiri. Kalau di sini ini ya, ini pengaturannya ada di sini ya. Ya, kita nanti akan menggunakan headphone ya. Kalau teman-teman punya output yang lain silahkan, tapi pastikan ada pengaturan volumenya. Terus ya, yang kedua adalah kita harus mencari input balik, mengembalikan sinyal dari efek masuk lagi ke mixer. Nah, kita harus mempunyai line input yang bisa kita gunakan. Nanti biasanya kita menggunakan channel ya. Yang umum itu adalah menggunakan channel yang tidak dipakai di mixernya. Jadi nanti routingnya adalah dari headphone, dikeluarkan sinyalnya masuk ke dalam efek eksternal, terus dari efek eksternal dimasukkan kembali ke mixer melalui line channel seperti itu. Ya, kita praktekkan aja ya, nanti hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah efek digital di sini ya, efek eksternal digital. Ini adalah Behringer DR600 dan ini adalah sebuah pedal gitar sebenarnya. Tapi kembali saya tegaskan, ini sama prinsip kerjanya dengan efek yang modelnya rak itu.
Kan banyak yang bertanya bagaimana cara mengkaitkan Alesis microfob ke dalam mixer. Itu ya yang rak panjang dulu. Terus Behringer efek ya, yang bertanya itu kayaknya efeknya adalah Behringer efek 2000. Nah, ini sama, prinsip kerjanya sama. Intinya harus ada input dan output di efek teman-teman semuanya. Itu nanti semuanya bisa jalan. Ya, kita pakai ini dulu ya untuk tutorialnya. Ngeles sebenarnya, karena saya nggak punya efek yang rak-rakan. Punyanya cuma ini. Ya, terus selanjutnya di sini saya juga sudah mempersiapkan beberapa perlengkapan yang lain ya. Salah satunya ini saya sudah mempersiapkan 2 kabel Akai mono ya di sini. Ya, ini dia. Ini ujungnya ini ya, Akai mono. Terus di sini saya mempersiapkan splitter. Ini ada konektor 3,5 ke standar ya. Ini ukuran berapa ya? 6 ya. Pokoknya ini untuk jack untuk gitar itulah yang standar. Masuk itu ukurannya berapa saya kok kurang paham ya. Ya, ini yang standar. Terus saya juga mempunyai konektor RCA atau Akai mono ya. Ini ujungnya adalah RCA. Ya ini ya, ini RCA. Terus ke Akai mono seperti ini. Terus saya juga mempunyai sebuah kabel 3,5 ya, tuh RCA. Nah, ini semua yang akan kita pakai untuk mengkoneksikan efek ini ke dalam mixer. Ya, kenapa saya menggunakan splitter? Karena splitter ini splitter yang out ya, out semua nih, dua-duanya nih out ya. Jadi sini dan sini nanti sama ya, keluarnya sama. Saya menggunakan ini karena nanti saya butuh output untuk headphone ya, output untuk headphone yang saya pakai untuk monitor. Jadi saya masih memerlukan untuk suara dari headphone-nya gitu. Gini prinsip kerjanya gini teman-teman. Ya ini nanti ya, ini akan saya koneksikan ke sini splitternya seperti ini. Terus ini akan saya masukkan ke headphone. Output headphone di mixer seperti itu. Nah di sini kan berarti outnya jadi 2 ya. Yang satu ini akan saya bawa ke efek, yang satu nanti untuk headphone saya untuk monitor gitu ceritanya ya. Oke, kita langsung praktekkan ya. Langkah pertama seperti itu ya, konektornya ini saya hubungkan ke splitter. Yang satu ini nanti untuk kabel 3,5 tuh RCA, saya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Yang satu untuk headphone, kabel headphone-nya tuh tadi tak taruh di sini. Nah ini dia. Nah ini headphone ya, 3,5 juga. Ini nanti larinya ke headphone. Nah, seperti itu. Ya, ini ke efek, ini ke headphone. Ya, terus ini outputnya ini dari headphone, output dialirkan ke mana? Kabel ini kak. Terus larinya ke sini ya, RCA ya. Nah, ini fungsinya dari si konektor ini RCA atau Akai mono ini untuk ini. Ini saya pasangkan dulu di sini biar outputnya jadi seperti ini ya. Terus ini kita masukkan ke input si efek. Nah ini dia inputnya kan di sini. Nah kita masukkan di sini. Udah jadi nyala kan? Saya matiin dulu. Nah seperti ini ya inputnya, dari sini masuk ke sini. Oke. Terus kita pasangkan untuk jack Akai mono ini, 2 ini. Kita pasangkan ke output dari si efek seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, ini outputnya kita pasangkan 2. Karena ini nanti saya akan menggunakan output stereo ya, jadinya ini saya pakai semua. Ini mono juga bisa teman-teman, sebenarnya ini mono juga bisa. Kalau misalnya mono ya tinggal masukkan ke in A, keluar di out A gitu aja. Terus masukkan ke sini ke yang mono yang di atas ya. Karena ini saya menggunakan stereo. Nah ini saya akan mengembalikan untuk sinyal ini dari output si efek kembali ke mixer menggunakan line channel yang ada di mixer yang tidak dipakai. Misalnya nih ya, saya pakai di line 910 aja yang dekat nih ya, 910. Berarti output dari efek kita kembalikan ke mixer ke line 910 yang ada di sini. Ya seperti ini ya. Oke. Udah, untuk routingnya udah selesai. Dan ini akan kita coba apakah si efek ini bisa dipergunakan atau bisa dikaitkan ke mixer tersebut. Ya. Oke, ini line 910 berarti nanti pengaturannya ada di sini.
ya, pengaturan ada di sini. Ini adalah balance ya. Jadi karena ini main stereo, kita taruh di tengah ya. Jangan ke sini ataupun ke sini. Ya, kita taruh di tengah ya, biar semua sinyalnya bisa kanan kirinya bisa masuk begitu. Oke teman-teman, nanti pengaturannya ada di sini ya. Ada di sini. Nah, kita pakai hanya yang ini, volume dari channel tersebut ya, volume dari channel tersebut. Jadi ini kita harus gedekan, kita harus naikkan untuk volumenya, misal jam 10 ya, seperti ini. Terus agar si efek ini bisa masuk ke dalam mixer, nah nanti kita menggunakan ini, karena kan outputnya headphone. Nah, kita akan membesarkannya melalui pengaturan volume yang ada di mixer untuk headphone ya. Oh, ini belum saya nyalakan dulu ya, seperti itu ya. Oke, langsung kita coba untuk menaikkan volume headphone-nya. Apakah efeknya bisa berpengaruh ke mixernya? Kita coba ya. Sedikit-sedikit. Oke. Check 1, 1, 2, 3. Check. Low, check 1, 1. Sudah kerasa teman-teman? Ya, efeknya sudah bisa masuk ke dalam mixer. Check 1, 1, 2, 3. Sa. Oke ya, sudah terasa ya. Coba ini efeknya saya matikan. Check 1, 1. Nah, ini tidak ada efeknya. Sekarang kita pencet, nyalakan. Check. Nah, efeknya terasa. Ini saya gedekan dulu. Check 1, 1. Tone-nya saya gedekan. Ini tone yang ada di sini ya. Check 1, 1, 1, 2, 3. Check high. Ada efeknya? Tidak ada efeknya. Cek. Nggak ada efek. Check 1, 1, 2, sa. Ya oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan output dari headphone masuk ke efek, terus dikembalikan ke channel, bisa diaplikasikan untuk mengaitkan efek eksternal ke dalam sebuah mixer tanpa melewati aux in, aux return, dan line insert. Ya, jadi kita menggunakan line out dari headphone dan dikembalikan lagi ke mixer menggunakan line channel yang ada di mixer. Seperti itu kira-kira teman-teman cara yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Jika teman-teman mempunyai kondisi mixernya tidak ada ketiga item tadi, send, return, dan insert, kepaksanya bisa menggunakan cara yang seperti ini. Kembali ya, saya menggunakan headphone karena headphone itu umum ada di semua mixer dan mempunyai kontrol volume di mixer. Itu biasanya seperti itu ya, dan sifatnya yang umum lah untuk headphone. Jadi bisa. Dan ini masih bisa kita gunakan untuk monitor jikalau kita kasih splitter seperti ini. Jadi headphone-nya masih bisa kita pakai untuk didengarkan ya di telinga kita. Seperti itu ya. Ya oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan yang akhir, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan siapapun yang nonton video saya ini. Ya, terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!